Mhm. Kalau kita ngomongin manage time sendiri, gue itu ngikutin office hour sih. Kayak sehari Oke. kerja minimal 10 jam sampai 12 jam kayak gitu. Gue yakin ketika lu fokus di jam area tersebut, everything ke manage sih dengan baik ya. Mhm. Kalau buat gue di umur yang masih muda ini, kalau challenge di umur gue itu sebenarnya jam tidur kan. Jam tidur sama jam kerja gitu. Ternyata Mmm, punya jam tidur yang baik dan juga jam kerja yang teratur itu penting banget sih. Semua mmm. bakal ke-arrange dengan baik sendirinya. This episode is brought to you by Slice. Slice adalah kreator CRM platform untuk brand, agencies, dan juga talent manager, sehingga mereka dapat mengelola hubungan yang baik dengan content creator dalam menjalankan campaign-campaign mereka. Untuk kamu, content creator, segera daftarkan diri Anda ke platform Slice untuk mendapatkan akses ke lebih banyak penawaran dari sponsorship ataupun campaign-campaign. Di platform Slice sendiri juga kalian bisa melihat performance dari channel-channel sosial media kalian. Cek slice.id for more info dan gunakan kode promo FD50 atau FD50 untuk mendapatkan diskon 50% untuk pemakaian di 3 bulan pertama Anda. Oke, now on the episode. Hi, so welcome back to Slice Full Disclosure episodes. Kali ini kita ada barengan sama Felix Alexander. Hi, Halo, hi Felix, thank halo. you so much udah nyempetin waktunya untuk aku nanya-nanya di dunia creator dan bisa sharing-sharing gimana creator in your journey jadi content creator. Untuk para content creator yang nonton podcastnya Slice dan juga untuk maybe ada beberapa brand atau ada campaign manager yang pengen tahu kalau dari sisi creator tuh gimana sih gitu. Oke. Alah. Oke, mungkin di awal-awal kita seperti biasa kita bakal pengen nanya dulu untuk background story sih. What's your background story and journey dan mungkin sudah berapa lama dan kenapa sih gitu akhirnya jadi content creator gitu. Oke, mungkin dari start aku mulai kerja dulu kali ya. Ya, boleh, boleh. Iya. Jadi backgroundnya aku tuh sebenarnya aku tuh gue nih. Boleh gue, Proses. boleh aku, Oke. boleh Ji- apa aja, santai. Jadi gue Lebih ini enak boleh. backgroundnya anak perhotelan yang kuliah di Oh. China kemarin. Heeh. Terus pas kemarin pandemi, gue harus balik. Jadi gue baru semester 2, akhirnya balik. Dan di Jakarta tuh, akhirnya gue banyak free time. Dan waktu itu Hmm. juga butuh duit, akhirnya gue kerja. Hmm. Nah, Oke. akhirnya gue kerja pertama kali magang di perusahaan fashion. Dia tuh Hmm. bergerak di bidang sepatu. Hmm. Kurang lebih 3 bulan magang di sana. Ternyata dari magang itu gue dipercaya pegang TikTok. Nah, back to 2020 kemarin, TikTok itu masih sesuatu yang kayak ditransisi dari aplikasi alay. Iya, Apa? iya. Iya, iya, image-nya kan. Nah, tapi gue berhasil twist itu jadi konten yang agak berbobot gitu. Dalam Hmm. arti, gue waktu itu buat konten edukasi dan cerita inspirasi Hmm. di konten itu. Nah, Hmm. ternyata sebulan gue pegang TikToknya, jadi 3 bulan gue magang, sebulan gue baru pegang. Jadi sebulan itu ternyata berhasil bisa naik 50.000 followers dan juga like waktu itu di angka 3 juta total Itu sebulan. akunnya brand ini ya berarti ya? Iya, brand Men's Republic dulu namanya. Oh, oke. Nah, habis dari sana, gue dilirik lah sama perusahaan China. Mhm. Ya, kalau Kanesha tahu sendiri, perusahaan China itu dia tuh cepet banget ya kalau nengok sosmed baru, apalagi TikTok dari China juga. Iya. Nah, jadi waktu itu gue ya ibarat kata kayak di hijack gitulah, ditawarin mau Mhm. nggak kerja di sini full time. Terus aku bilang, Mhm. eh aku belum belum lulus kuliah nih, kira-kira bisa nggak sih masuk requirement-nya? Ternyata bisa gitu. Nah, dari perusahaan Mhm. China dipercaya handle 3 brand lagi, semuanya berjalan lancar juga sampai akhirnya di hijack perusahaan berikutnya, perusahaan kopi, dan di terakhir gue di hijack lagi ke perusahaan BUMN. Nah, Oh, oke. pokoknya total 2 tahun gue di korporasi megang marketing brand, terutama di short video. Dan itu berapa perusahaan tuh ya lama ya berarti ya? Banyak ya? Eh Total sih kalau perusahaan kurang lebih 4 perusahaan, tapi brand yang gue udah pegang sampai detik ini 9 total. Oh, oke. Iya.
Terus sekarang masih pegang brand apa udah fully pegang your own account aja? Sekarang megang brand, tapi cuma bisa megang 2 brand sama pegang akun gue sendiri, Oke. Terus gitu. gimana ceritanya akun lo sendiri akhirnya lo memutuskan dari pegang brand and then memutuskan untuk bikin akun sendiri dan itu gimana? Iya, iya, iya. Jadi basically karena waktu itu gue pegang TikTok sendirian, jadi Hmm. semuanya tuh gue kerjain dari scripting, shooting, jadi talent, sampai Hmm. posting gue juga sendiri. Even gue harus cari KOL di TikTok, itu gue juga sendiri gitu. Hmm. Nah, dari cari-cari KOL dan jadi KOL spesialis TikTok tuh, gue lihat, ih red card KOL ternyata gede-gede ya, kayak sebulan gaji gue di sini, kayaknya gue cuman lihat dia less effort banget gitu Hmm. daripada yang gue kerjain waktu itu di marketing kan. Ya Hmm. udah loh, jadi tahun kedua gue di marketing, gue mulai jadi content creator di sana. Jadi bisa dibilang perjalanan dunia konten dan marketing ini cepet banget. Sekarang ini tahun ketiga dan gue udah jadi content creator dan megang brand sih. Jadi menurut gue cepet banget di TikTok. Tapi ya transisinya dari marketing brand yang waktu itu lihat KOL punya red card mahal-mahal, jadi gue pengen juga gitu. Ternyata lebih kan tadi lo bilang kan kayaknya mereka effortless banget tapi Mm-mm. udah mahal-mahal. Ternyata effortless, ternyata seperti itu apa enggak? Jadi kita banyak kategori ya. Kita orang marketing juga tahu ada beberapa kategori content creator yang kayaknya cuman ngomong satu dua kata di sosmed itu berpengaruh banget. Dia udah Mm-mm. ada latar belakang yang luar biasa mungkin gitu ya. Nah, Mm-mm. gue liat effortlessnya tuh di sana ketika lu punya value di sosmed. Jadi kalau lu ngapain aja tuh udah gampang gitu. Jadi Ya, kayak proses ngebangun value itu sih yang menurut gue menarik. ya. Terus how is it for you gitu? Susahkah, tertantang kah, atau gimana atau like do you have any experience yang gimana gitu loh? Kalau Awal-awal ya, awal-awal bangun gitu. awal-awal jadi content creator ya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi awal-awal jadi content creator itu gue ngambil segmen budak korporat yang belum lulus kuliah. Jadi gue Mm. banyak-banyak sharing aja. Mungkin angle-nya lebih ke lifestyle kali ya. Mm. Di bulan pertama gue konsisten upload. Di bulan kedua sampai hari ini, puji Tuhan, hampir semua video gue tuh udah endorse. Jadi Oh. se-golden moment itu kayak gue Mm. timingnya pas banget. Mm. Jadi bulan kedua itu endorse sudah masuk, dan gue kan backgroundnya marketing kan, gue udah tahu red card, jadi semuanya berjalan lancar sih gitu. Oke, great. Yang paling challenging apa sih dalam proses lu pembuatan konten lu itu? Kalau konten konten brand atau konten pribadi nih? Pribadi, pribadi, pribadi. Kalau konten pribadi, balik lagi sih karena gue niche-nya itu lifestyle, Mm-mm. pejuang gitu ya. Kalau kehabisan cerita sih paling Hmm. Ya kalau paling kalau challenge-nya di sana kehabisan cerita pribadi. Makanya gue tuh suka sendirian dan cari ide gitu. terus apa what you do? I mean kayaknya semua content creator pasti itu kan kreatif burnout ya, berarti Iya. kan. Tuh. Nah, buat lo sendiri apa sih caranya? Gimana caranya ngatasin itu gitu? Oke, kalau ngatasin burnout atau kreatif block gitu ya. Mm-mm. eh Kalau gue tuh cari pelarian yang positif gitu. Jadi ketika gue sumpah di area kerja, gue tuh punya dopamin yang gue seneng banget. Gue main bulu tangkis. Oh, Iya. Jadi oke. gue fokusin di sana, dan ketika gue Mhm. jago tuh di hobi itu, jadi gue suka banget gitu. Jadi Mhm. ketika habis pulang main bulu tangkis, gue mandi, udah kayak ide banyak lagi sih. Oh, great. Nah, terus ketika jendela kreatif itu kebuka, sebisa mungkin gua nabung, kayak nabung nabung ide konten. Contoh Hmm. sekali gua mandi abis bulu tangkis mungkin ada 10 konten. Jadi Mhm. 10 konten berikutnya tuh udah kayak oke, udah gampang gitu. Nah, ya, ya, Gitu sih. dicatat jadi di planning dulu ya di awal gitu ya Di planning. konten-kontennya ya. Terus oh ya semuanya masih dikerjain sendiri apa udah ada timnya, Lex? Sekarang udah ada tim, tapi nggak banyak sih. Heeh. Dan biasanya tim itu dibutuhkan ngebantuinnya di bagian apa? Boleh ceritain? Sekarang tim under gue itu ada dua, ada Mm-mm. tim sales sama editor. Hmm. Nah, tim sales itu yang ngurusin paper sama target bulanan. Karena Hmm. gue fully pemasukannya dari endorse dan kerjain brand punya video. Nah, Hmm. dia punya target sih. Tim sales punya target, jadi gue nggak mikirin. Sama satu lagi, video editor. Jadi, kalau script dan talent itu masih gue, tapi kalau Hmm. ngedit video udah fully
editor. editor. Iya, Oh, so terus gitu. berarti sibuk banget gak? Kayak busy banget gak sih your life? Sekarang busy tapi udah nyaman. Oh, oke Udah ada oke. patternnya. Comfortable udah ya, Iya, lumayan gitu gitu ya. sih. Terus berarti kan sekarang sebenarnya udah bukan lagi content creator as a part, bukan lagi cuman jadi content creator ya. Kayaknya Iya. kalau gue lihat berarti kan udah ada bisnisnya nih Mm-mm. di sini gitu kan ya. Itu Iya. creator bisnis ya kan. Terus how do you manage it dalam artian dari sisi waktu, dari sisi rate card, dari sisi itu cara buatnya gitu apa kalau pakai platform lain ataukah bener-bener semuanya manual? Oke, mungkin pertanyaannya dibagi dua nih kayaknya. Mm, Strategi gue sendiri dan gimana gue manage, apakah pakai platform atau lu belajar dari mana gitu. mm-mm, Kalau kita ngomongin manage time sendiri, gue itu ngikutin office hour sih. Kayak sehari oke. kerja minimal 10 jam sampai 12 jam kayak gitu. Gue yakin ketika lu fokus di jam area tersebut, everything ke manage sih dengan baik ya. Mm-mm. Kalau buat gue di umur yang masih muda ini, gue baru 22 tahun by the way. Wow, so ya. Iya, gue udah 22 tahun. Jangan Kalau tanya umur gue manage, ya. kenapa? Jangan tanya umur gue ya. Ya Kanesha umur berapa nih? Ada deh. Aduh deh. Kan Oke, gasnya baik. Allah. Jadi kalau challenge di umur gue itu sebenarnya jam tidur kan, jam tidur sama jam kerja gitu. Ternyata Hmm, punya jam tidur yang baik dan juga jam kerja yang teratur itu penting banget sih. Semua hmm. bakal ke-arrange dengan baik sendirinya gitu. Disiplin berarti ya. Disiplin. Disiplin banget berarti harus udah stuck to the plan and stuck to Heeh. the routine gitu ya. Bangun Tapi habit dari kecil-kecil gitu. susah gak sih buat lo untuk kayak gitu? Awalnya susah sih. Mm, Awalnya susah, tapi ketika gue udah masuk korporat, Gen Z ini masuk korporat, akhirnya gue di-shape sih. hmm. Iya, Dan lu belum lulus kuliah ya? Oh ya sekarang gimana kuliahnya? By the gue way. di DO. Nggak Iya, apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Terus lu punya kayak pengen lagi gak sih kuliah gitu? Untuk saat ini urgensinya belum ada, tapi Mm-mm. kalau ditanya pengen atau enggak, pengen sih. Pengen in the next few years kayak Iya, kali ya gitu. pengen ketika gue punya bisnis yang udah bisa jalan sendiri mungkin. Ah, Ya, do you think kalau bisnis itu akan bisa nantinya jalan sendiri without lo? oh iya, kalau lu pernah baca buku Rich Dad Poor Dad, Mm-mm, gue ini lagi di, kan kita tahu SBI ya, mm-mm, mm-mm, employee, self-employee, terus bisnis mm-mm. sama investor. Nah Iya. ini gue masih di level S, lagi transisi ke B, Mm. ke bisnis. Jadi di bisnis ini gue percaya semakin banyak employee itu semakin banyak uang kita. Jadi di sini employee yang kerja, kita sebagai kita yang pemain caturnya lah, kita yang ngarahin gimana gitu sih. Strateginya Iya, gimana gitu strateginya ya. gimana. So, Dan lanjut lanjut. dan gue berasa sekarang kan gue megang brand juga. Mm-mm, Sebenarnya bisa gue lepas sepenuhnya, mm. tapi balik lagi gue belum menemukan human resource yang tepat. Gue belum bentuk ini sebagai agency, gue baru perorangan gitu sih. Next levelnya gue bakal buat ini ke bisnis gitu, agency. Just. Oh, so your next plan is actually be an agency buat content agency gitu ya? Ya, kayak gitu. Oh, oke. Wow. Gue malah dari agency pindah ke startup platform. Startup platform, oke. Iya, lu malah baru mau masuk agency, but ya but it's a dream lah ya. Maksudnya kalau misalnya emang lu cocok dan ini why not gitu kan. Iya. And why? Tapi kenapa? Boleh tau nggak kenapa lu pengen bikin agency gitu? Pasti kan ada alasannya kan gitu. Oh iya, yang kayak gue bilang tadi ya, kalau di level self-employee, kita bekerja buat diri kita sendiri, ketika Mm-mm, kita sakit, nggak ada yang bisa gantiin, mm-mm, income bisa seret, mm-mm, sama kayak kejadian kemarin, gue mm-mm. baru aja kecelakaan gitu, kecelakaan lapangan yang buat gue sekarang nggak bisa jalan, gue sekarang pakai boots nih. Nah, ini boots gue. Oh, oke, kaki kena ankle ya? Enggak, otot otot plantar fasciitis gue di telapak Mm-mm. kaki putus. Oh, oke. Iya, jadi lu susah jalan gitu lah pokoknya. Mm-mm. Nah, jadi gue mikir, gara-gara gue kecelakaan ini, hampir setengah brand di bulan ini tuh akhirnya nggak bisa gue jalanin. Mm. Which is nge-cut off setengah income gue.
Karena talentnya lu ya? Iya, karena talentnya gue sendiri. Nah, Heeh ketika gue heeh. punya agency, gue bukan lagi talentnya. Gue Mmm, hanya penggerak aja gitu sih. Jadi mhm nggak melulu tentang gue. Kalau ketika gue punya agency, fokus gue tuh pengembangan manusia di dalamnya. Gitu sih. oke. So, jadi kalau bisa dibilang dari cerita lo ini bener gak kalau gue simpulkan sebenarnya artinya you find your passion Mm. karena lu nggak bisa kuliah gitu kan, terus kuliah lu tadinya pariwisata kan ya? Iya, perhotelan. Nggak nyambung dong? Nggak nyambung. Nggak nyambung, tapi ternyata lo bisa menemukan, passion lo dan berubah gitu kan tujuannya gitu ya? Iya, iya, iya. Bener gak sih kayak gitu? Uh, dan gue bisa bilang passion itu tiba-tiba muncul sering berjalannya waktu sih. Mmm, Jadi jadi kayak, gerak dulu gitu ya? jadi kayak gue percaya banget dengan kata-kata lu nyemplung dulu, nah lu baru tahu passion lo. Mmm, Gitu. karena lo Soalnya, alamin sendiri juga ya, betul? iya bener-bener. Oke. So, jadi sekarang your main job is being creator and then you're building this creator business agency lah ya Iya, untuk betul-betul. brand-brand, Hmm, yang pengen bikin konten gitu ya, iya gitu. itunya. Any other service gak misalnya atau any other plan untuk expand your business gak ke kan ada juga kreator yang nanti bikin misalnya merchandise gitu kan, atau bisa Hmm, bikin line fashion sendiri atau apa gitu kan. iya, iya, iya. Kalau kesana belum ada sih, tapi kayaknya gue fokusnya ke jasa pengembangan buat brand sendiri di sosmed dan juga personal branding. Oh, oke. Uh, So, your social dan pengen nanya, oh ya, dan tapi sekarang masih fokusnya di TikTok ya? Fokusnya di TikTok dan IG Reels sih. Oh, IG Reels dan TikTok. Iya. Kenapa belum ke YouTube Shorts atau any other platform yang lain gitu? Kan banyak tuh yang baru-baru juga. Uh, selagi selagi gayanya short video yang potret itu mau Mm-mm. dimasukin ke YouTube Shorts juga nggak apa-apa gitu. Oh, mirroring. Tergantung klien aja sih, tergantung klien. Tapi kalau yang konsepnya video 10 menit, 5 menit, kayaknya masih di luar kapasitas gue ya. Tapi Hmm. tidak menutup kemungkinan buat kedepannya gue jalanin. Oh. Red card lo, oh sorry, kalau gitu berarti lu kan ada dua ya, brand sama your own content creator kan. Iya, Itu red cardnya cara menentukannya kayak gimana tuh? Dari sisi lu dulu deh, lu menentukan red card tuh gimana sih gitu? oke. Karena gue tadi kerja kerja dengan brand dan Hmm. banyak kerja sama dengan agency, gue udah tahu banget kayak base red card untuk sekian-sekian followers gitu dengan Mm-mm. niche gue sih. Mm-mm. Jadi gue emang dikelilingi dengan orang-orang agency, content creator, jadi di sana kita tukar informasi. Mm-mm. Dan tiap bulannya sih gue update sih kalau ada kenaikan atau keturunan gitu dari agency-agency. Oh, berarti dan kalau dari sisi nentuin harga untuk brand, kontennya mereka? Eh, itu based dari teman-teman gue juga punya agency TikTok. Mm-mm. Gue kurang lebih gue ngikutin dan ya kayak gitu sih. Gue bertukar informasi aja sebenarnya. Oh, jadi dari reference-reference Dari gitu, reference and then ya. lo just decide gitu ya gimana, Iya, apa sih harga yang terbaik yang dan terpantas untuk lo gitu. ya. Nah, berarti sering ngadepin di tawar dong ya sama brand. Nah, kayak gitu gimana, Lex? Ini yang sekarang sekarang ini yang hadepin itu udah orang sales lo atau masih lo? Orang sales. Nah, orang sales. Oke, Iya, berarti kalau gitu pertanyaannya dulu lu iya. ngadepinnya gimana pas lu belum punya orang sales? Oke. Eh, selagi brandnya atau produknya gue suka, gue ditawar nggak masalah sih. Soalnya gue yakin Hmm. dari produk itu bisa ngangkat gue juga. Jadi it's very personal dong kalau kayak gitu ya Iya, personal pertimbangannya ya. sih. Heeh, personal sih. Personal banget ya pertimbangannya. Heeh. Dan yang cara yang faktor paling penting untuk lu akhirnya kasih harga temen istilahnya gitu ya. Mm-mm. Harga temen atau barter banyak juga kan produk yang kayak gitu. Itu Mm. sebenarnya apa sih faktor apa yang paling buat lu akhirnya oh oke deh gitu. Kalau sekarang waktu sih. Waktu. Iya, Jadi waktu. mm, Jadi, puji Tuhan, gue kalau di endorsement itu brand cukup banyak ya yang mm, approach dalam 1 bulan. mm, Kurang lebih itu 30 sampai 50 brand per bulan. mm, Jadi, gue tinggal ambil yang amount-nya oke,
dan juga cukup save time gitu. Briefnya nggak muluk-muluk. Oh. Mm-mm. And then yang lain-lainnya mau nggak mau lo say no gitu ya. Atau lo refer ke teman-teman komunitas influencer lainnya? Ada beberapa gue refer yang niche-nya terutama mirip-mirip kayak gue, atau enggak biasa kalau ada brand masuk gue itu saring kira-kira brand ini cocok sama gue atau enggak, gue lupa poin itu. Oh, cocok sama lo apa enggak? Dalam Iya, artian cocok cocok sama sama gue atau konten enggak. lo apa enggak gitu. Gitu sih. Oke, oke. Terus gimana kalau misalnya, oh dan terus gue pengen nanya juga ini, kayaknya ini yang paling juga bakal susah buat content creator yang baru. Lo punya tips atau trik atau cara, strategi gimana sih biar bisa naikin audience gitu, naikin follower gitu. Selain dari ya keep on bikin konten gitu kan. Karena kadang-kadang kan ada juga bikin tapi kok nggak naik-naik ya follower gue gitu. Iya, iya, iya. Ini mungkin jawabannya cukup basic, tapi gue yakin jawaban ini bisa jadi panutan sih. Yang Mm-mm. pertama itu cari niche lo gitu. Ketika lo buat video, harus ada benang merah yang sama di setiap video. Let's Mm, say lo itu reviewer makanan yang paling jujur, mm, atau mm, lo reviewer makanan yang paling bercerita. Cari mm, benang merah di setiap konten lo. Jadi mm, ketika lo punya benang merah itu, orang bakal notice lo karena apa gitu. mm. As simple Jadi as that gitu. di identity gitu ya. Yes, identity. Nah, and how about algorithm platform yang lainnya yang suka berubah-berubah, itu gimana ngatasinnya ya? Maksudnya, you never know kan, kadang-kadang Ya, bisa viral, bisa enggak. oke. Ini sebenarnya masih abu-abu ya buat semua orang. Soalnya kalau kita ngomong algoritma, masih Mm, jawabannya nggak ada yang kayak pasti. Semua mm, nerka-nerka. Tapi kalau buat gue, ketika lo udah bold sama niche lo, algoritma nggak terlalu hancur sih. Kalau niche lo suka eh, kuliner, ya udah lo fokus kuliner aja, jangan tiba-tiba otomotif. Itu bakal ngerusak algoritma lo sendiri. Jadi emang TikTok itu base niche banget ya. Oh, oke. Heeh. How about berarti Instagram, berarti sekarang kan lu fokusnya di TikTok, berarti Instagramnya, Instagram Reelsnya mirroring ya? Iya, kalau Reels sekarang gue benar-benar mirroring, nggak ada concern, dan Reels kalau di gue sendiri nggak cukup naik ya, nggak, Mm-mm. gue nggak hit hit algoritmanya, belum dapat, Ya jadi karena very Reels kurang. different ya kayak gitu ya. Mm-mm. Dan kalau misalnya lo mau dua-duanya kan harus bikin dua-duanya berarti ya produksinya ya. Iya. Gitu ya. Oke, Mm-mm. oke. So, right now your topics di konten lo, konten Felix sendiri ini berarti kan lebih lifestyle ya ujungnya. Iya, lifestyle. Nah, lifestyle kan luas banget kan. Mm. Nah, itu jadi Nah, menentukan niche lo di dalam lifestyle tuh gimana tuh, Lex? gue itu tipikal content creator yang agak melankolis. Hmm, oke. Iya, gue Gimana suka tuh? bercerita tentang gue dari sisi sedihnya atau sisi perjuangannya. Even gue buat konten jalan-jalan pun, gue selalu bilang ini teringat apalah, atau mengingatkan gue, atau rasa makanan yang hangat, gitu-gitu sih. Hmm. Oh, itu niche lo berarti ya. Iya, konten Melankoli creator tolis. bercerita. Iya. Oke. Oke, lucu-lucu. Terus oke, punya cerita menarik gak? Punya cerita lucu atau menarik yang berkesan banget gak sih selama perjalanan lo ini? Yang bisa lo share? Atau cerita memalukan Hmm, juga boleh. kalau jadi content creator sih banyak banget ya. Apalagi gue transisi dari apa, pekerja kantoran gitu. Ya kayak sesimpel gue sekarang diundang buat ngobrol di depan orang banyak. Kayak deg-degannya itu menurut gue menarik banget, Hmm. adrenalinnya. Iya, Hmm. itu sih unik sekarang. Kayak gue nggak pernah kebayang bisa ngobrol sama orang banyak, terus share insight, terus kayak gue grateful aja ketika bisa di tahap Hmm. itu sih menarik banget. Terus lo pernah mengalami kayak sindrom-sindrom yang apa sih namanya, gue lupa sih namanya, yang kayaknya nggak, kayaknya takut atau nervous atau apa gimana gitu dalam menjalani perjalanan lo ini Iya, sampai akhirnya diundang ngomong di depan orang gitu-gitu. kalau kayak takut-takut gitu pasti ada ya.
gue yakin kalau lu nggak ada takutnya berarti itu nggak menarik gitu. Kalau nggak ada adrenalinnya tuh nggak menarik. Tapi gue selalu itu sih, gue afirmasi ke diri gue sendiri selalu kayak gue lebih besar daripada stage-nya, apa-apa kayak di backstage kayak gitu. Ada Positive beberapa affirmation. terapi afirmasi yang gue lakuin ke diri gue, Oke. kayak gitu Oke, sih. oke. Ya. Balik ke ini Lex, bisnis, Oke. ngomongin bisnis. Kalau ngomongin bisnis itu kan sebenarnya paling penting cash flow ya. Hmm. Nah, itu how do you manage your finance side gitu dari brand? Apalagi brand itu kan kadang-kadang ada beberapa brand juga yang kayak oh pembayarannya nanti, TOP-nya nanti, setelah udah terus revisinya banyak gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan how do you manage that sih sebenarnya Oke oke. Kalau sekarang cash ini? flow ya. Mm-mm. Sorry boleh Kalau agak mundur dikit oh ya. ya ya. Potong soal muka lu. Kalau buat endorsement sih, puji Tuhan sih lancar-lancar aja ya. Kayak setiap bulan brand approach-nya di angka yang sama terus. Tapi kalau gue handle brand, biasa gue take kontrak sih. Kayak lu barang gue ini mau berapa lama. Soalnya kan Hmm. gue kan setiap bulan tuh buat creative deck baru ya. Mm-mm. Kayak strategi baru kayak gitu sih. Jadi gue bilang kalau ceritanya plan gue ini nggak dijalani 3 bulan, kayaknya kurang works deh. Jadi lebih baik gue take kontrak lebih lama gitu ke mereka dengan Oh, beberapa alasan dan concern. ya memang jadi always on campaign itu jauh lebih works ya Iya, dibanding kayak cuman satu dua gitu ya. iya. Oke, oke, I see. Dan how do you manage the finance? Maksud gue kayak lo pembukuan, accounting, mencatat semua income lo dan lain-lain itu apa lo manual apa sekarang udah pakai platform? Belum pakai platform, gue manual, gue pakai sheet aja sih. Setiap duit masuk di bulan ini, ntar diurus sama tim sales gue berapa banyak kayak gitu. Oke. So and any kayak digital bank gitu-gitu lo ada pakai apa enggak sih belum atau belum? Belum. Mungkin lingkungan gue belum ada yang kayak pakai-pakai juga ya. Jadi gue nggak belum belum tahu sih atau belum ikutan. Iya. But you will maybe nanti kan pasti akan berurusan dengan kayak gitu-gitu ya once you grown your business ya, sama tax lah dan lain-lain segala Iya, macam gitu. harus banyak belajar nih. So how do you feel like in 5 years, in 10 years, what do you wanna achieve? Hmm, dari segi apa nih? Apa oh ya dari segi pekerjaan of course. Pekerjaan 5 years. Wah ini gue belum kebayang sih gara-gara lo tanya jadi mikir gue. Ya mungkin punya bisnis yang jalan aja sih gue kayaknya sekarang nggak muluk-muluk deh. Your agency business akhirnya jalan Iya. gitu ya sendiri Heeh. ya, terus bisa semi autopilot lah ya, bisa ada Mm-mm. banyak orang yang kerja buat lo gitu ya. Iya. Kayak gue seneng deh kayak punya lingkungan kerja yang rame. Terus juga ya saling membangun sih di dalamnya. Soalnya gue juga mantan dari pekerja kantoran ya yang benar-benar berjuang sih. Heeh. Kalau content creator sendiri punya komunitas nggak ya Lex? Kayak maksudnya lo tuh bergabung dengan komunitas content creator nggak? Komunitasnya sebenarnya enggak ada spesifik kayak lo di arrange gitu ya. Mm-mm. Inisiatif ya. Kalau gue sih tipe orang yang kayak ketika di reach out atau gue pengen reach out orang, gue nggak malu-malu Hmm. Hmm. gitu. Jadi sebisa mungkin kalau di same area, gue pasti ladenin sih. Atau gue Hmm. inisiatif buat say hello kayak gitu. Uh-huh. Kayak community event buat influencer atau content creator buat gathering gitu ya? Eh, Kalau sampai gathering sampai kayak ada acaranya sih enggak ya. Mm-mm. Gue inisiatif sendiri kayak contoh gue mau ketemu si A B C kayak guys ketemuan yuk kayaknya konten kita mirip nih, sharing-sharing yuk gitu sih. Oh, jadi lo approach sendiri Iya gue approach walaupun nggak sendiri. kenal gitu ya? Iya walaupun gak kenal. Oh, oke oke. Oh, it's lucu ya gitu banyak content creator yang seperti itu ternyata ya. Mm-mm. I see. Oke oke. Oke, last but not least, boleh nggak ngasih tips and tricks buat content creator yang baru mulai, yang masih struggle sama gimana sih bisa naikin video dia, tapi pengen banget jadi content creator gitu, tapi belum tahu caranya how to grow their follower, their content quality gitu. Yang mana sih yang penting dari itu semua gitu? Oke. Okay.
Kalau gue selalu berprinsip learning by doing ya. Mhm. Ketika lu udah buat banget nih, gue mau kayaknya buat video atau jadi content creator, Hmm. just do it aja sampai lu ketemu niche dan arah lu kemana. Kayak gitu sih. Dan ketika lu ada di fase buntu, itu bukan the end of jadi content creator gitu. Itu baru permulaan yang luar biasa menurut gua. Ketika lu buntu dan lu bisa kembali lagi, itu lu udah menang sih atas diri lo sendiri. Oke, so keep on Ya, resilient keep ya. on doing aja sih. Ya, just do Heeh. it and keep on do it gitu ya. Iya, kayak gitu. Resilient. Oke. Great, great. Thank you, Felix. Iya, Maybe ada yang mau lu sampaikan lagi atau ada yang mau lu tanyakan lagi atau apa lagi? eh, kayaknya belum ada sih. Belum ya? Atau lu mau Iya. promosiin? Walaupun Kenapa? ini atau lu mau promosiin di sini? Oh iya, mungkin buat kalian teman-teman yang lagi nonton, eh lagi mau cari referensi buat tempat makan di Jakarta atau traveling seluruh Indonesia atau juga lihat review home appliance, bisa ke TikTok felix.ilx. Oke. Ya, so follow-followan ya kalau itu Oke. semuanya. Thank you so Oh, much Felix for your time. Thank you so much. So, iya, thank see you you Kak. in another opportunity. Oke, Bye. bye.